Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bengklah. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya sedikit sharing teman-teman ya. Sharing tentang bonsai kelapa ini yang sudah cukup berumur teman-teman. Ini sudah saya pastikan lebih dari 3 tahun teman-teman ya. Ini tidak salah saya dapatkan saat berdaun 3 di bulan Februari tahun 2019 teman-teman. Ini sudah saya rawat dengan sabar teman-teman, namun ini bahan saya rimbunkan dan tetap saya kerdilkan dari sejak dini teman-teman ya. Dan ini setelah 3 tahunan teman-teman, saya mendapatkan bahan ini masih awet pemulanya teman-teman, awet dengan daun tunas kelapa ya teman-teman ya. Ini adalah identitas tunas kelapa teman-teman ya. Daun ini masih kembang, belum ada terurai teman-teman. Ini robek teman-teman karena saya mengoleskan ini teman-teman ya, bukan saya mengoleskan pecah daun. Ini masih murni teman-teman, berdaun tunas kelapa teman-teman ya, masih melekat daun tunas kelapa, identitas mutlak tunas kelapa teman-teman ya. Daunnya seperti ini teman-teman ya. Pada ada daun terbaru teman-teman, ini belum ada pecah daun, masih murni daun tunas kelapa teman-teman ya. Meskipun ini sudah senior teman-teman, sudah 3 tahun. Teman-teman bisa lihat ini batangnya teman-teman ya. Ini batangnya sudah besar, lumayan besar. Ini karena saya efek dari merimbunkan teman-teman ya. Meskipun ini saya kerdilkan dari dini teman-teman, namun maaf teman-teman, ini bukan saya kerdilkan dengan cara sayat mawar. Ini langsung saja saya menyayat tapis secara ekstrim teman-teman ya, hingga namun bahan ini saya rimbunkan teman-teman hingga dia berbonggol lumayan besar teman-teman. Nah, inilah sang pemula yang awet teman-teman ya. Ini juga saya juluki pemula yang awet. Meskipun senior, namun dia masih berkutat seputaran daun tunas kelapa. Nah teman-teman, pada video kali ini saya memperhatikan ini media tanam bahan bonsai kelapa saya ini sudah menyusut teman-teman ya. Awalnya ini tinggi teman-teman, lebih tinggi dari permukaan pot. Ini sekitar 1 tahun belum pernah saya menambah medianya. Untuk itu teman-teman akan saya tambah media teman-teman, namun medianya penambah media hanya dengan lumut teman-teman ya. Saya memberi lumut, namun lumut ini cukup tebal teman-teman, tidak perlu lagi kita memberi tempelan lumpur. Sekalian ini kita menambah media tanam teman-teman ya. Tanah lumut ini teman-teman adalah tanah biasa teman-teman, hidup di tepian parit teman-teman. Dan ini kita anggap saja sebagai penambah media tanam teman-teman ya, karena media tanam kita sudah menyusut. Sekalian teman-teman kita mempercantik ini senior yang awet pemulanya teman-teman. Betah dia menjadi pemula teman-teman ya, meskipun dia sudah berusia. Dan jika dikatakan tunas kelapa, ini sedikit sedih hatinya teman-teman, karena dia sudah berbatang teman-teman ya. Layaknya pohon kelapa yang sudah mempunyai batang, dia sudah mempunyai batang, dia sudah mampu menonjolkan akarnya teman-teman. Sudah ada akar yang untuk ditonjolkan teman-teman ya. Namun untuk menjaga bahan ini agar tetap awet, subur teman-teman, kita tidak buru-buru mengekspos akar secara total teman-teman ya. Ini kita menambahkan media tanam teman-teman. Nah ini selain mempercantik teman-teman, ini saya menambah media tanam teman-teman ya. Dan tanahnya ini hanya tanah biasa teman-teman, tanah yang bercampur pasir di tepi parit teman-teman ya. Ini lumut saya barusan ambil di tepi parit yang ditumbuhi lumut teman-teman. Oke teman-teman, nanti ini masih ada lagi nih temannya yang senior yang awet pemulanya teman-teman. Dan ini malam tadi baru saja saya teman-teman. Dan inilah fungsinya kita mengikat teman-teman. Ini jika tidak diikat teman-teman,
ini akan segera merunduk teman-teman, karena ini kita sudah menyet secara ekstrim. Ini lembek teman-teman ya. Teman-teman, ini sudah cukup kita mempercantiknya, dan ini akan kembali akar saya lindungi dengan kain basah dan sedikit ditambah akar kadakan ya. Kita lanjutkan teman-teman. Ini juga masih ada nih sang senior yang betah dengan daun pemulanya teman-teman. Ini sedikit kita bersihkan teman-teman. Ini akar ground juga baru saya buka teman-teman ya, untuk kepentingan mengecat akar, dan sekalian saya ingin mempercantik sang senior yang awet pemulanya ini teman-teman, dengan menambahkan lumut teman-teman ya, agar sedikit lebih hidup dan sedikit lebih hijau pemandangannya teman-teman. Sama teman-teman, bahan ini tidak perlu kita memberi lumpur, karena ini lumutnya yang sudah cukup tebal teman-teman. Lumutnya cukup tebal sehingga kita tak perlu lagi memberikan lumut ya, memberikan lumpur untuk memperekatnya teman-teman. Namun setelah ini kita pastikan ini media tanamnya selalu lembab teman-teman ya, agar lumut ini bisa tumbuh dan menyesuaikan diri di media yang barunya teman-teman. Sekalian ini kita menambah media tanam teman-teman, karena media tanam yang saya gunakan banyak terdiri dari sabut kelapa teman. Jika sabut kelapa terlalu sudah lama di dalam pot ini teman, dia akan hancur dan menjadi tanah, otomatis dia menyusut teman. Untuk itu kita menambah media tanamnya teman-teman ya. Namun jika bahan ini dirasa tidak subur lagi, kita menambah media tanam dari bawah teman-teman ya. Namun ini sepertinya bahan ini masih subur, kita hanya perlu menambahkan media tanam dengan lumut teman-teman. Di dasar lumut ini ada tanah teman-teman ya. Pohon kelapa ini teman-teman tidak terlalu bergantung pada media tanam. Jika akar serabutnya mumpuni teman-teman, bisa mandiri akar serabutnya, apapun tanahnya teman-teman, bahkan pasir sekalipun dia bisa mendapatkan nutrisi teman-teman ya. Jangankan tanah yang bagus, tanah kompos atau tanah pupuk organik, pasir saja teman-teman, jika akar itu sehat, akar serabutnya sehat, dia juga bisa subur teman-teman ya. Ini kita sedikit sirami teman-teman ya teman. Ini juga baru juga saya teman-teman. Ini sedikit lagi teman-teman, ini bisa kita sobek sedikit tapisnya teman-teman ya. Ini hanya kita sobek teman-teman. Ini kita sudah sangat berhati-hati dengan bahan ini teman-teman, karena bahan ini dikerdilkan dari dini. Dia sensitif teman-teman ya. Jika kita mengkerdilkan dari dini teman-teman, itu merawatnya hingga tua teman-teman sangatlah harus telaten dan teliti teman-teman ya. Jika tidak, daun yang dikerdilkan dari dini itu sangat rawan. Satu lagi nih teman-teman, ini juga saya baru buka groundnya teman, sekalian melihat akar. Ini juga sang senior yang masih betah berkutat dengan daun tunas kelapa teman. Bisa teman-teman lihat, ini bonggolnya sudah panjang nih teman-teman ya. Lumayan tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar, namun bonggolnya sudah panjang dan sudah mulai berbelok teman-teman ya. Ini bahan juga saya kerdilkan dari sejak dini teman-teman. Sekalian teman-teman, kita tambah juga media tanamnya dengan menambahkan lumut saja teman-teman. Ini lumut ini lumayan hijau karena malam tadi dan pagi tadi masih hujan teman-teman, hingga lumut ini hijau, dan saya tergiur melihatnya tadi teman-teman. Langsung saja saya ambil teman-teman. Ini masih banyak lumutnya teman.
Dan sedikit saya sharing teman-teman tentang mengkerdilkan daun dari dini teman-teman ya. Meskipun tanpa sayat mawar, inilah risiko jangka panjangnya kita mengkerdilkan daun dari dini. Saya tidak mengatakan karena mengkerdilkan daun dari dini bahan ini awet pemulanya teman-teman, tidak. Namun sebagai contoh teman-teman, ini semua bahan saya kerdilkan dari dini teman-teman ya. Sehingga sampai saat ini sang senior ini masih awet pemulanya teman-teman ya. Jangankan untuk pecah daun, belajar pecah daun saja dia belum bisa teman-teman. Sedikit lagi teman-teman. Dan ini juga malam tadi baru saya sayat teman-teman ya. Saya mengisi waktu luang di malam hari dengan cara merawat bonsai-bonsai kelapa saya teman-teman, karena di hari siang saya bekerja teman-teman sebagai mekanik mobil teman-teman ya. Jadi sedikit beresiko teman-teman, karena kita menyayat di hari malam gelap. Jika tidak hati-hati teman-teman, bahan ini akan banyak sisa goresan teman-teman ya. Ini alhamdulillah teman-teman tidak ada sisa goresan. Ini baring-baring seperti ini teman-teman, karena memar dimakan hama saat dia baru kita sayat ekstrim seperti ini teman-teman. Ini baru saya sayat ekstrim malam tadi. Ini dihinggapi lalat saja teman-teman, dia akan meninggalkan noda teman-teman ya. Ini bukan karena tertusuk atau tergores teman-teman ya. Lah teman-teman, ini juga ada satu. Ini sudah beberapa kali saya update teman-teman ya tentang sang pemula yang awet. Nah, inilah dia penampakannya teman-teman di daun terbarunya. Di daun terbarunya teman-teman, ini juga belum ada tanda-tanda pecah daun teman-teman. Ini baru juga saya sayat teman-teman, dan masih saya ikat teman-teman ya agar tidak bengkok dan patah. Dan ini bonggolnya teman-teman, ini bukanlah tunas kelapa sebenarnya teman-teman ya. Ini sudah berbatang dan daun sudah kerdil. Oke teman-teman, berhubung durasi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.